Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-153 dengan judul Tunas dan Benih Daud. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan dengan kuasa. Kekuatan pewartaan pekabaran pertama dan kedua harus diperkuat dalam pekabaran yang ketiga. Dalam kitab Wahyu, Yohanes mengatakan tentang juru kabar yang bersatu dengan malaikat ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Kita berada dalam bahaya menyampaikan pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang tidak jelas sehingga tidak mengesankan orang-orang. Begitu banyak kepentingan lain yang dibawa sehingga pesan yang seharusnya diberitakan dengan kekuatan menjadi takluk dan tidak bersuara. Di pertemuan perkemahan kita, kesalahan telah dibuat. Pertanyaan tentang Sabat telah disinggung, tetapi belum disajikan sebagai ujian besar untuk saat ini. Sementara gereja-gereja mengaku percaya kepada Kristus, mereka sendiri melanggar hukum yang dinyatakan Kristus dari Sinai. Tuhan meminta kita, tunjukkan kepada umatku pelanggaran mereka dan dosa-dosa mereka kepada keturunan Yakub. Yesaya 58 ayat 1. Trompet dibunyikan untuk memberikan suara tertentu. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa dari ayatnya dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan bahwa Yesus itu telah mengutus malaikat-malaikat untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Bahkan juga dikatakan bahwa pekabaran malaikat ketiga itu harus disampaikan dengan penuh kuasa. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pekabaran malaikat ketiga itu dengan penuh kuasa kalau kita sendiri tidak menghidupkannya? Dan di sini juga dikatakan kekuatan pewartaan pekabaran pertama dan kedua harus diperkuat dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia berseru dengan suara yang kuat dan juga dikatakan kita berada dalam bahaya pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang tidak jelas sehingga tidak mengesankan orang-orang banyak. Jadi bagaimana di sini juga diingatkan kepada kita. Seringkali kita berusaha untuk menyampaikan pekabaran itu kepada orang-orang yang belum mengerti pekabaran Tuhan. Tetapi karena kita terlalu banyak berbicara yang mungkin di luar konteks daripada apa yang Tuhan inginkan untuk kita bincangkan, di saat itulah kita dikatakan di sini kita mengesampingkan pekabaran itu. Dan bahkan pekabaran itu akhirnya tertutup karena pekabaran-pekabaran lain yang mungkin seharusnya bukan waktunya untuk kita sampaikan. Jadi baiklah dalam setiap hal yang kita ingin sampaikan terhadap orang-orang di sekitar kita sekalipun, hendaklah kita selalu meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menuntun setiap perkataan kita. Dan bahkan kalau perlu dalam kehidupan kita itulah kita bisa memantulkan penurutan akan setiap hukum-hukum Tuhan. Begitu banyak kepentingan lain yang dibawa sehingga pesan yang seharusnya diberitakan dengan kekuatan menjadi takluk dan tidak bersuara. Bahkan di sini juga dikatakan di pertemuan perkemahan kita kesalahan telah dibuat. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan kepada kita. Seringkali dalam pertemuan perkemahan sekalipun bukan firman Tuhan yang kita utamakan, tetapi bagaimana kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk retreat, untuk berrekreasi dari setiap kepenatan kita. Mungkin di saat itulah akhirnya kita melupakan fungsi utama dari perkemahan Alkitab itu, yaitu mempelajari lagi firman Tuhan, menggali lagi, bahkan bukan hanya itu, tetapi menghidupkannya yang lebih utama. Dan di sini juga dikatakan bahwa pertanyaan tentang Sabat telah disinggung, tetapi belum disajikan sebagai ujian besar untuk saat ini. Jadi seringkali di sini dikatakan bahwa hari Sabat itu kita agung-agungkan. Bukan berarti kita tidak boleh mengagungkan hari Sabat, tetapi kita harus mengagungkan atau menjaga kesucian daripada hari Sabat itu. Ketika kita mau untuk menjaga kesucian hari Sabat itu, kita tahu bahwa itu bukanlah disucikan karena kekuatan kita, tetapi Tuhanlah yang menyucikan hari Sabat itu. Tetapi apakah yang harus kita lakukan sebagai bentuk perilaku dari kalimat menjaga kesucian hari Sabat itu? Yaitu adalah bagaimana kita tidak menggunakan waktu hanya untuk beristirahat saja atau mungkin kita hanya tidur seharian. Tetapi bagaimana waktu itu kita gunakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena ketika kita menyaksikan, menyampaikan kembali kebaikan Tuhan dalam 1 minggu yang telah lalu, di saat itulah kita akan melihat bagaimana
Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita. Dan di saat kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan, itu akan menjadikan suatu motivasi, pengharapan bagi kita kembali untuk kita boleh menjalani satu minggu yang akan datang ini. Sementara gereja-gereja mengaku percaya kepada Kristus, mereka sendiri melanggar hukum yang dinyatakan Kristus di Sinai. Jadi bagaimana? Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa ketika umat-umat Tuhan mengaku percaya kepada Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, tetapi di sisi yang lain justru mereka yang melanggar hukum itu. Jadi bagaimana kita bisa melanggar hukum itu? Mungkin orang bisa melihat kita bahwa kita berada di dalam gereja, berada dalam perkumpulan dalam hari Sabat. Tetapi apakah hati kita sepenuhnya berada di sana? Ataukah kita justru melihat handphone? Ataukah kita justru mengalihkan pikiran kita kepada pekerjaan kita yang berada di luar sana? Meskipun badan kita ada di sini. Jadi kembali kita diingatkan, bukanlah absensi yang Tuhan inginkan kepada kita untuk kita lakukan setiap hari Sabat. Tetapi bagaimana hal-hal yang kita lakukan itu adalah untuk melatih diri kita, mengingat kebaikan Tuhan, untuk berusaha untuk melayani orang lain, sama seperti Tuhan pun sudah melayani orang lain. Jadi bagaimana kita kembali ingat bahwa Tuhan itu, Yesus itu sendiri sudah memberikan contoh yang sangat sempurna ketika ia berada di dunia ini. Bagaimana ia sekalipun sudah sangat lelah, ia tidak mempunyai alasan untuk tidak mendahulukan kepentingan orang lain. Ia tidak punya alasan untuk tidak melayani orang lain. Jadi bagaimana itu adalah hal yang seharusnya kita juga lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terutama di hari Sabat itu sendiri. Pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati. Dan kita harus membiarkan itu tampak sebagaimana adanya. Yaitu kekuatan besar Tuhan. Kita harus menyajikannya dengan segala kekuatannya, kemudian Tuhan akan membuatnya efektif. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa pekabaran kita itu adalah pekabaran tentang hidup dan mati. Kita bisa menyampaikan pekabaran yang penuh dengan kasih itu karena kita sudah mempunyai pengharapan bahwa kita akan mempunyai kehidupan yang kekal. Dan ketika kita tidak mau mengambil jalan-jalan yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan yang kekal itu, berarti jalan kepada kematian kekal itulah yang kita pilih. Dan itu adalah pilihan kita masing-masing. Tetapi untuk kita boleh sampaikan hal itu kepada orang lain yang mungkin belum mengenal itu, kita bisa sampaikan bagaimana Tuhan itu yang Maha Pengasih itu sudah memberikan kepada kita kesempatan. Bahkan melalui kematiannya di kayu salib, itu adalah harga yang sangat mahal yang harus ia berikan untuk menebus manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, untuk memberi kepada mereka sebuah pengharapan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus membiarkan itu tampak sebagaimana adanya, yaitu kekuatan besar Tuhan kita. Dan kita harus menyajikannya dengan segala kekuatan. Bahkan di sini juga dikatakan kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Tetapi Tuhanlah yang akan membuatnya efektif. Jadi bagaimana Tuhan tetap menginginkan supaya kita itu menjadi kawan sekerjanya. Melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan sisanya untuk hasilnya jangan kita pikirkan. Tetapi itu adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Bahaya-bahaya di hari terakhir menimpa kita. Dan dalam pekerjaan kita, kita harus memperingatkan orang tentang bahaya yang mereka hadapi. Janganlah pemandangan hikmat yang telah diungkapkan oleh nubuatan dari dekatnya peristiwa yang digambarkan oleh Wahyu, sebuah reformasi akan terjadi di gereja kita. Dan lebih banyak lagi yang akan mempercayai pekabaran tersebut. Kita tidak mempunyai waktu untuk kalah. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan jiwa-jiwa sebagaimana mereka harus memberikan pertanggungan jawab. Angkat prinsip-prinsip terang masa kini, dan majulah dalam kebenaran yang jelas ini. Ini akan menjadi seperti pedang yang memotong dua arah. Tetapi jangan terlalu gegabah untuk mengambil sikap kontroversial. Akan ada saatnya kita harus berdiri diam dan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Biarkan Daniel berbicara, biarkan Wahyu berbicara, dan mengatakan apa itu kebenaran. Namun, apapun tahapan topik yang disajikan, angkatlah Yesus sebagai pusat dari semua harapan, tunas dan benih Daud, dan bintang fajar yang cemerlang. Tertulis dalam Wahyu 22 ayat 16. Renungkan lebih dalam, apakah saya membagikan pekabaran malaikat ketiga dengan orang-orang yang saya kenal? Jadi di sini kita kembali diingatkan bahwa kita yang hidup di akhir zaman, kita tahu bahaya-bahaya yang akan terjadi, yang akan menimpa dalam kehidupan kita nantinya. Dan di saat itu apakah kita sudah siap untuk menghadapi krisis yang sangat sulit itu? Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam pekerjaan kita, kita harus memperingatkan orang banyak tentang apa yang akan mereka hadapi.
mungkin orang-orang di luar sana tidak mengetahui bahwa akan ada kesusahan yang begitu besar di hari depan. Mungkin mereka akan melihat bahwa ada harapan atau akan ada suatu hal yang lebih baik di hari depan nanti. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, hari depan kita itu tidak akan lebih baik. Bahkan bumi ini pun sudah semakin tua. Dan di saat bumi sudah semakin tua, tentu saja semuanya akan menjadi lebih buruk. Dan di sini juga dikatakan bahwa jika umat kita setengah terjaga, jika mereka menyadari dekatnya peristiwa yang digambarkan dalam Wahyu, sebuah reformasi akan terjadi di gereja kita dan lebih banyak lagi yang akan mempercayai pekabaran tersebut. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan, janganlah kita sama seperti 5 perempuan yang akhirnya tertidur ketika mereka tidak bersiap, tidak mempunyai pelita lagi. Dan di sini juga dikatakan jika umat kita setengah terjaga, dikatakan jika mereka menyadari dekatnya peristiwa yang akan digambarkan oleh Wahyu itu, sebuah reformasi akan terjadi dalam kehidupan kita dan dalam juga gereja kita. Jadi bagaimana kita harus melihat dulu bahwa hal itu sudah sangat dekat baru kita mau melakukan reformasi. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, hendaklah kita yang sudah mengetahui bahwa kita hidup di akhir zaman. Janganlah kita harus menunggu tanda-tanda itu terjadi terlebih dahulu. Lalu kita baru mengadakan reformasi, mengadakan kebangkitan rohani dalam kehidupan kita. Hendaklah dalam setiap hari Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan. Di saat itulah kita harus memperbaiki kehidupan kita. Dan juga di sini kita tidak mempunyai waktu untuk kalah. Bahkan Tuhan pun mengingatkan kepada kita, kita pun tidak mempunyai waktu untuk kalah. Kita sudah mempunyai waktu yang sangat singkat. Dan di saat itu hendaklah kita memanfaatkan waktu yang masih Tuhan berikan. Karena kita tidak ada yang tahu sampai di mana umur yang Tuhan berikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa angkat prinsip-prinsip terang masa kini dan majulah dalam kebenaran yang jelas ini. Ini akan menjadi seperti pedang yang memotong 2 arah. Karena itulah yang akhirnya memisahkan dari yang terang dan gelap itu. Karena terang dan gelap itu tidak akan bisa bersatu. Dan di sini juga dikatakan, tetapi janganlah terlalu gegabah dalam mengambil sikap yang kontroversial. Jadi bagaimana di sini ketika kita sudah mengetahui kebenaran itu, hendaklah kita jangan langsung gegabah menentukan arah kemana yang kita akan tuju. Karena seringkali dalam keadaan yang gegabah itu, kita hanya melakukan sesuatu hal hanya karena berdasarkan suatu ketakutan. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa dalam doa dan meminta hikmat daripada Tuhan, kita akan mengetahui ke arah mana Tuhan ingin untuk kita jalan. Dan di sini juga dikatakan bahwa akan ada saatnya kita harus berdiri diam dan melihat keselamatan yang berasal dari Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan pun menginginkan untuk kita sesekali kita harus tenang dan melihat bagaimana Tuhan akan memimpin jalan-jalan kita. Dan di saat itulah dikatakan, biarkan Daniel berbicara dan biarkan Wahyu berbicara. Biarkan nubuatan itu akhirnya berbicara dengan sendirinya. Tetapi kita yang sudah mengetahui nubuatan, janganlah kita terpaku terhadap nubuatan-nubuatan tersebut. Lalu kita merasa bahwa itu masih adalah waktu yang lumayan lama. Sehingga kita bisa menunda untuk memperbaiki diri kita. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan. Kita sudah mengetahui bahwa nubuatan itu akan segera digenapi. Waktu kita sudah sangat singkat. Dan di saat itu, janganlah kita berusaha untuk membiarkan atau mengabaikan suara daripada bisikan Roh Kudus itu. Dan di saat kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, itulah yang membuat kita mempersiapkan diri kita. Tabiat itu tidak akan diubahkan ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi tabiat itu hanya bisa kita ubahkan sejak saat ini. Hari demi hari itulah yang kita bisa lakukan. Yaitu perubahan menjadi mempunyai karakter yang sama seperti Kristus. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan secara instan. Tapi harus hari demi hari. Dan itulah yang membutuhkan ketekunan dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui pembacaan firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa ketekunan untuk memperbaiki diri itu sangatlah penting. Karena kita tidak tahu sampai kapan waktu kita. Dan janganlah kita berlamban-lamban, karena waktu itu tidak akan bisa kita putar kembali. Jadi baiklah, melalui bacaan ini, kita boleh kembali dibangkitkan. Kita boleh mempunyai semangat yang lebih lagi untuk melakukan sesuatu dan kita boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Salam dan Tuhan memberkati.